Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Prastika. Saya perwakilan dari kelompok pertama ingin memaparkan sedikit mengenai efektivitas belajar dari rumah secara online. Jadi begini, sekarang kan lagi musim-musimnya sama yang namanya virus corona. Jadi pemerintah itu mengharuskan semua institusi yang ada di Indonesia untuk diliburkan sementara waktu. Nah, diliburkan di sini itu dalam artian bukan berarti pembelajarannya itu diliburkan, akan tetapi proses pembelajaran tetap berjalan tapi dilaksanakan secara dari rumah. Jadi guru dan murid di sini tetap bisa melaksanakan pembelajaran walaupun beda tempat seperti itu. Dan sistem pembelajarannya itu di sini menggunakan lebih dominan kepada handphone dan juga bisa menggunakan laptop, asalkan laptop dan handphone itu memiliki koneksi jaringan internet seperti itu. Jadi guru itu bisa tetap melakukan proses pembelajaran dengan siswanya meskipun beda tempat. Itu bisa menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Meeting, menggunakan YouTube, Zoom, dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu guru itu tetap bisa memantau apakah siswa tersebut itu benar-benar mengikuti pelajaran atau hanya sekedar membuka materi lalu menutupnya tanpa memahami isi dari materi tersebut, seperti itu. Di sini terdapat tiga efektivitas belajar dari rumah secara online. Yang pertama itu dapat meminimalisir waktu kosong yang terbuang. Jadi gini contohnya ya, misalkan perkuliahan itu dimulai jam 7, akan tetapi setelah lewat dari jam 7 dosen itu belum datang juga. Nah, di situ kan siswa kebanyakan kalau sedang nungguin dosen datang, kadang siswa itu hanya bercerita bersama teman-temannya, kadang juga main handphone dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau perkuliahannya itu atau pembelajarannya itu dilakukan secara non tatap muka, artinya belajar dari rumah. Jadi misalkan perkuliahan dimulai jam 7, akan tetapi setelah jam 7 perkuliahan itu belum juga terlaksana, artinya belum juga dimulai. Nah, siswa itu kan sambil nunggu perkuliahannya itu mulai, kan siswa bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang bermanfaat. Contohnya bisa membantu orang tuanya ataupun bisa masih disuruh-suruh orang tuanya kemana, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu apabila perkuliahan atau pembelajaran itu dilaksanakan secara online atau dilakukan secara dari rumah, itu bisa lebih berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan daripada dilakukan secara tatap muka. Kenapa begitu? Jadi misalkan gini, ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah ya, misalkan kemudian di tengah-tengah pembelajaran, di tengah-tengah belajar, ada salah satu siswa yang ingin izin ke toilet lah, izin mengangkat telepon lah, misalkan seperti itu. Itu kan bisa mengganggu kehusuan teman-temannya ketika belajar, seperti itu. Akan tetapi jika perkuliahannya itu dilakukan dari rumah secara online seperti itu, misalkan ada siswa yang ingin buang air kecil ataupun ingin minum sebentar, itu kan bisa ditinggal sebentar tanpa harus mengganggu teman-temannya yang sedang husuk belajar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa mengikuti acara-acara seminar ataupun acara-acara yang lain yang mereka sukai gitu tanpa harus mendatangi tempatnya, yang misalkan tempatnya tidak terjangkau. Itu bisa kalau pembelajaran dilakukan secara online. Kan kalau pembelajarannya dilakukan secara online, otomatis semua acara-acara, entah itu seminar atau acara apa, itu juga harus dilakukan secara online, seperti itu, karena harus menghindari kerumunan.
Kan kalau misalkan ada mahasiswa yang sangat suka mengikuti sebuah seminar, kalau pembelajarannya dilakukan secara offline, otomatis seminar itu juga dilakukan secara tatap muka seperti itu. Sedangkan misalnya tempatnya sangat tidak terjangkau, jadi mahasiswa itu bisa gimana gitu kalau tidak mengikuti seminar itu. Akan tetapi kalau dilakukan secara online, secara non tatap muka, mahasiswa itu bisa mengikuti seminar itu tanpa harus mendatangi tempatnya, jadi lebih enak lah gitu intinya. Dan selain efektivitas tadi itu, belajar online itu juga ada beban bagi mahasiswa dan bagi orang tuanya yang memang kehidupan ekonominya itu tidak sedikit tidak mampu gitu artinya ya. Kan kalau kuliah online itu otomatis butuh kuota internet tambahan, sedangkan kuota itu juga harus dibeli kan, jadi membutuhkan uang. Itu sangat membebani orang tua mahasiswa yang memang kebutuhan ekonominya itu tidak baik seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus sadar gitu kalau sekarang kan perkuliahan itu dilakukan secara online, jadi sangat membutuhkan banyak kuota. Jadi tinggalkanlah dulu sosial media yang kurang menguntungkan lah bagi kita gitu. Jadi kita lebih fokus ke belajar kita seperti itu. Dan selain itu juga ada sisi negatif, dan belajar di rumah itu juga ada sisi negatifnya selain yang tadi itu. Kalau kuliah online itu kadang bagi orang yang pemalas itu kadang hanya sekedar membuka handphone, sekedar membuka laptop, yang penting kelihatan hadir lah di daftar hadir dosen seperti itu. Jadi kadang hanya dibuka terus kemudian ditutup lagi, terus ditinggal. Jadi intinya itu siswa yang pemalas itu yang hanya mengikuti kuliah seperti. Jadi sebagai mahasiswa kita harus sadar akan kebutuhan kita akan pembelajaran. Jadi meskipun sekolah sekarang dilaksanakan secara online, kita harus tetap mengikuti pembelajaran itu dengan baik dan semangat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.